Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian? Pagi, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Baik ya, puji Alhamdulillah baik, Bu. Tuhan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurangan satu apapun dan siap untuk belajar pada hari ini ya. Nah, Ibu mau Iya, Bu. mengingatkan bahwa kondisi kita ini masih dalam zona merah ya. Masih dalam keadaan COVID-19. Nah, oleh karena itu anak-anakku, Ibu pesan kalian tetap di rumah. Ya, seperti saat ini. Jangan kemana-mana, kalau mau keluar harus pakai masker. Ya, 5M. Ya, harus menerapkan 5M. Menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan. Ya, makan yang sehat. Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan Rafael sebagai ketua kelas untuk memimpin doa, ya. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa. Terima kasih Rafael. Amin. Ya, anak-anakku, Ibu lihat ini semuanya sudah pada hadir ya. Nanti Ibu sudah kirim absen juga di WA ya. Tadi sebelum kita melakukan pembelajaran ini, absen di WA tolong diisi ya, Google Form itu tolong diisi supaya Ibu bisa melihat kehadiran kalian di situ. Kemudian ini saya lihat semuanya masih ada yang on off kan videonya. Coba deh Ibu mau lihat. Kalian lengkap enggak berpakaiannya? Rapi enggak? Oke, Destiara, mantap Putri, Yosapat. Wah, ini mantap nih rambutnya ya. Taruna nih, Rafael, Keisha, Nur Safika, Rostini, Naila, Anita. Mana Anita? Wah, Indah cantik sekali. Anita, halo. Ya. Ya, kalau misalnya paketnya agak lelet karena video, tidak apa-apa dimatikan kameranya. Yang penting pada saat pembelajaran kalian tetap di ruangan ini ya. Maksudnya tetap standby, tetap fokus ya. Jadi ketika ada pertanyaan atau tugas kalian bisa mengerjakan. Ya, jadi kalau misalnya memang Bu paket saya terbatas Bu untuk kameranya di on kan, tidak masalah ya. Tetapi tetap fokus karena suatu saat tiba-tiba nanti Ibu panggil, Ibu harus siap, kalian harus siap, ya. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini itu tentang menerapkan desain wadah pembesaran komoditas perikanan. Nah, kemarin pertemuan minggu lalu ya, Ibu sudah masuk nih di kelas kalian. Membahas tentang apa materi kemarin? Tentang lokasi pembesaran komoditas perikanan, Bu. Oke, betul ya. Jadi masih ingat ya pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang lokasi pembesaran komoditas perikanan. Ya, lokasinya di mana saja? Ada di tambak, ya di pesisir. Kemudian syarat-syaratnya harus bebas banjir, ya. Kemudian kemiringan tanahnya harus bagaimana, ya. Itu sudah semua dibahas minggu lalu, ya. Nah, sekarang setelah kalian menentukan lokasi, sekarang kita masuk dalam menerapkan desain wadahnya. Apa sih yang kita pakai? Wadah apa sih yang bagaimana sih? Nah, ini dosennya sudah masuk ya. Nah, jadi setelah kalian mempelajari lokasi, ya,
Selamat pagi Pak Saifuddin. Ya, eh, lanjut ya nak ya. Setelah kalian mempelajari tentang lokasi, sekarang kita masuk dalam materi desain wadah pembesaran ikan. Ya, oke, Ibu akan menampilkan PowerPoint Ibu dulu. Bagaimana anak-anak sudah lihat? Sudah pada lihat nggak PowerPoint Ibu? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Silakan, Bu. Oke. Nah, ini ya materi dalam pertemuan kita, pertemuan ke-8 ini ya. Jadi kita akan membahas menerapkan desain dan tata letak wadah. Setelah kalian menentukan lokasi, oh ternyata lokasi saya seperti ini. Perairannya air laut. Atau misalnya saya jauh nih rumah saya dari air laut. Ya, berarti saya harus bisa nih menerapkan menentukan desain dan tata letak wadahnya gimana. Ya. Apakah saya menggunakan kolam terpal, apakah saya menggunakan tambak nantinya, ya. Di sini kita mempelajarinya. Nah, ini dia indikator kita pada hari ini dalam pembelajaran kita itu tentang 3.3 menerapkan desain dan tata letak wadah pembesaran komoditas perikanan, ya. Kemudian tujuan. Apa sih tujuan kita untuk mempelajari penerapan desain wadah? Nah, ini dia. Nanti kalian dapat mampu menguraikan jenis dan karakteristik wadah pembesaran komoditas perikanan air tawar melalui ceramah, diskusi, dan observasi dengan jelas dan tepat. Kemudian nanti kalian juga bisa ya mampu mendesain wadah pembesaran komoditas perikanan air tawar ya. Oke, kemudian lanjut. Kira-kira nih, apa yang kalian amati dari gambar ini? Ayo, siapa? Kolam ikan terkena banjir, Bu. Kolam ikannya banjir. Ya, ini masalah nih. Kenapa bisa banjir? Ya, padahal kita sudah menentukan lokasinya. Ya, mungkin desain wadahnya atau tata letaknya yang bermasalah. Ya, ini masalah yang kalian harus diskusikan nanti. Ya. Kemudian ini apa? Gambar berikutnya. Apa ini anak-anak? Tambak yang terkena banjir, Bu. Iya, betul ya. Ini adalah tambak. Ini ada pematang nih, ya, roboh. Ya. Ini tambaknya diterpa banjir. Kenapa bisa seperti itu? Mungkin salah penentuan tata letaknya atau salah mendesain. Ya. Nah, ini nanti yang kalian pelajari. Ya. Oke, sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak ada? Ibu lanjut ya. Nah, ini dia. Kita masuk dalam materi kita. Ya. Sarana budidaya ikan. Untuk menunjang keberhasilan budidaya ikan, diperlukan sarana dan peralatan yang mendukung. Salah satunya wadah. Apa sih wadah itu? Silakan, Rafael. Apa wadah itu? Wadah budidaya. Adalah tempat untuk memelihara ikan. Iya, betul. Salah satu tempat memelihara ikan. Ya. Next. Nah, ini dia. Jenis-jenis wadah yang bisa kita gunakan dalam pembesaran komoditas perikanan. Ada kolam. Ya. Kolam. Kolam itu jenis-jenisnya ada kolam tanah, kolam dari tembok, dan dasarnya dari tanah. Jadi dia semi ya. Kemudian kolam yang keseluruhannya terbuat dari beton. Dan lebarnya 1-3 meter dan tingginya 1 meter. Ya. Ya, gimana anak-anak? Sampai sini materi Ibu ada yang mau ditanyakan? Tentang wadah, desain wadah pembesaran. Nah, kalau tidak ada dan sudah dipahami,
kita masuk dalam diskusi. Ini adalah tugas kalian untuk diskusi. Ya. Jadi, kalian nanti akan dibagi dalam 3 kelompok. Nah, karena kalian di sini ada 10 orang, ya, berarti terdiri dari 3, ada yang 1 terdiri dari 4. Ya, diskusi tentang desain dan tata letak wadah pembesaran. Ya, Tidak ada, Bu. tidak ada. Ya, kita masuk ke dalam WA grup kita ya, kita 11 ya. Ini adalah diskusi kelompok 1. Dan ini adalah hasil diskusi kelompok 2. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 3. Diskusi dan Ibu sudah pantau di grup tadi ya. Kalian sangat aktif ya. Oke. Kita lanjut saja. Langsung saja kita dengarkan pemaparan kelompok 2 ya. Kelompok 2 diwakilkan oleh siapa nih? Ada Keisha, ada Nur Syafika, ada Naila. Jadi kalian paparkan nih, misalnya nih teman-teman ini desain saya, kemudian paparkan kelebihan dan kekurangannya dari desain yang kalian buat, ya. Oke. Ya, Bu. Kelompok 2 silakan. Nah, Baik, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar nih? Masih semangat kan pagi-paginya? Terus semangat ya. Perkenalkan, saya Naila Resi Noviani dari kelompok 2 dan juga rekan-rekan saya yaitu Keisha Vina Dwi Anggraini, Nur Syafika. Nah, kami dari kelompok 2 mendapat tugas dari Bu Resi yaitu membuat kolam dari beton dan juga kolam dari bak fiber. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran, bentar ya, diputar kameranya. Nah, ini adalah gambar dari kolam beton. Nah, biasanya kolam beton itu terbuat dari pasir, dari semen, dan juga rangka besi. Nih, gambarnya ya. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, selanjutnya akan saya serahkan ke Keisha untuk memaparkan gambar bak yang terbuat dari fiber. ya. Jadi, ya sebelum Ibu mau jelaskan lagi, kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1. Ya, sudah bisa mempresentasikan hasilnya ya, dan semuanya kalian hebat ya. Sudah bisa berdiskusi dengan aktif dan bisa mempertanggungjawabkan ya, menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, jadi itu tadi ya, wadah-wadah, kolam, wadah-wadah pembesaran komunitas. Nanti ya, nanti di Google Classroom itu Ibu akan membagikan tes sumatif. Ya, tolong dikerjakan, kemudian Ibu tunggu sampai malam. Ya, Ibu tunggu sampai malam. Kalau misalnya sudah, tolong dikirim. Ya, jangan ditunda-tunda. Pekerjaan itu kalau ditunda-tunda nanti numpuk. Ini pelajaran, habis ini pelajarannya Bu Usro. Ya kan? Tentang apa itu? Kualitas air ya. Nah, nanti kalau misalnya ditumpuk-tumpuk, akan semakin banyak tugas kalian. Ya, jadi Ibu kasih waktu sampai malam, tolong dikerjakan hanya 5 soal saja. Ya, tes sumatifnya. Kemudian, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu mengingatkan
besok itu minggu depan kita akan melakukan praktek, ya, pembuatan wadah. Karena kalian sudah mendesain, sudah menentukan lokasinya. Nah, sesuai dengan lokasi kita itu di perairan tawar, ya. Jurusan kita adalah air tawar, maka yang kita buat nanti kolam akuarium dan kolam terpal. Ya, mudah-mudahan alatnya masih lengkap di sekolah. Kalaupun memang besok itu minggu depan tidak boleh ke sekolah, ya, mau tidak mau ya kita coba di rumah dengan alat seadanya. Ya, oke? Ya, mungkin itu Oke, saja yang Ibu akhiri, tapi sebelumnya Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ya, ini dia. Silakan dibaca. Siapa yang ingin membaca? Salah satu dari kalian Ibu minta. Ayo silakan. Siapa ya? Saya, Kak, Bu. Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulannya, wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Faktor yang menentukan desain adalah jenis ikan yang akan dipelihara, kondisi lahan, sumber air, dan juga lingkungan di sekitarnya. Oke, ini kesimpulan kita materi kita pada hari ini ya. Ada dua. Yang pertama adalah wadah budidaya adalah tempat untuk memelihara ikan. Ya. Kemudian dua, faktor untuk menentukan desain. Ya, jadi sebelum kalian mendesain itu kalian harus menentukan dulu apa sih yang saya pelihara. Ya, kalau ikan hias ya sudah berarti saya mendesain akuarium. Ya, kemudian kondisi lahannya bagaimana? Ya, apakah kondisi lahanmu sempit atau besar? Kalau sempit ya kita gunakan fiber aja. Kalau misalnya luas, ya kita gunakan kolam terpal atau kolam tanah atau kolam bak kolam beton, ya. Kemudian sumber air dan lingkungan di sekitarnya, ya. Sumber airnya bagaimana? Apakah dia dekat laut? Ya bisa jadi kalian menggunakan tambak atau KJA. Kalau misalnya jauh dari air laut, ya berarti ya cukup menggunakan bak fiber, ya, atau misalnya kolam beton, ya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, ya. Minta tolong Rafael, silakan pimpin kita dalam doa. baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Amin.